sebagus-bagusnya kita punya license, yang saya takutkan, ini saya ya, pendapat saya ya, ujung-ujungnya yang dipakai pelatih asing. Ya kita tunggu aja proyek naturalisasi ini sampai kapan. Wow. Kalau terus berlanjut? Oh, bisa hilang tuh kiper. Ketumnya emang bakal berlanjut terus. Itu pemain yang dinaturalisasi punya paspor Indonesia. Ya Punya kan? katanya. Udah jadi warga Indonesia kan? Jadi warga negara Indonesia. Paspornya masih udah 1 apa 2? Nah, ini harus kita tanya ini. Jadi Martin Paes apa Emil? Emil nih. Kalau saya, Ya. saya Emil. Emil. Emil ya. Bayangin ada pemain lokal, anak muda, gajinya masih UMR. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ini hampir-hampir pertanyaan terakhir nih ya. Tertarik nggak sih suatu hari nanti terjun ke dunia kepelatihan nih Mas Har? Nanti ya? Ya, Nanti nantinya mungkin nih. bisa. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang saya belum. Masih menikmati ini kah? Masih Tarkam? bukan masalah menikmati tarkamnya ya, tapi Belum ready. masih ada rasa ketakutan di mana sebagus-bagusnya kita punya license, yang saya takutkan, ini saya ya, pendapat saya ya, ujung-ujungnya yang dipakai pelatih asing. Oh iya juga ya. Itu yang saya takutkan. Mungkin kalau kita mau ngelatihnya secara ngelatih EPA, ngelatih SSB, ngelatih diklat, bisa. Tapi kalau untuk profesional kita udah sekolah APRO, Iya, CBA. ya gitu maksudnya yang tertinggi APRO, misalkannya. Klub ujung-ujungnya ngambil asing, kita jadi asisten. Terkadang kita udah ngeluarin uang ratusan juta sekolah kok. Nggak ada ujungnya. Ujungnya begini, kontrak juga kecil. Iya. Di situ. Sedangkan proses sekolah itu kan panjang. Sama Iya. kita berkarir dari sepak bola kita SSB dulu. Masuk. Nanti ke semi profesional, ke kelompok profesional. usia. Kan Dari ada awal ya. tingkatannya. Ada tingkatannya. Semakin kita berprestasi, semakin kita dikasih penghargaan. Dan, oke. Sama sekolah sepak bola juga seperti itu. Itu hanya pendapat saya yang saya takuti sampai sekarang. Kenapa ya. saya belum ambil license. Gitu. Dan itu memang terjadi. Tapi kalau untuk kiper, ya untuk tim Liga 1 sekarang udah notaben pemain luar. Oke. Pelatih kiper pun banyak luar. Luar, oke. Pertanyaannya langsung kiper kita aja kan sekarang udah naturalisasi itu. Nah, yang jago-jago lagi dua-duanya. Gimana menurut abang nih nanti masa depan kiper-kiper Indonesia ini? Yang lokal. Iya. Buat di timnas. Buat di timnas. Ya kita tunggu aja proyek naturalisasi ini sampai kapan. Wow. Kalau terus berlanjut? Oh, bisa hilang tuh kiper. Ketumnya emang bakal berlanjut terus. Oh ya enggak juga Itu ya. dia, Oke. Karena maksud tambah saya usia ya. kan jabatan ada 5 Iya, tahun. ada periodisasinya Nanti ya. beres 5 tahun dia perpanjang 10 tahun. Kan nggak akan terus-terusan. Iya. Yang punya program ketua PSSI. Tapi kalau setelah beres program ketua PSSI selesai, programnya siapa yang mau lanjutin? Iya. Cuma Nurdin Halid yang lama jadi ketum. Nah, iya. Apakah nanti Pak Erik itu akan terus-terusan melakukan program seperti itu? Karena apa? Sedikit yang saya tahu, pemain Indonesia bisa abroad ke Eropa, itu peringkatnya 100 ke bawah. Oh, oke. Benar. Kalau kita masih Di 100. di 100 atas, si pemain ini bakal dilihat, kamu di negara mana? Kamu peringkatnya keberapa? Dan di Eropa punya standar. Ya. Yang Untuk ketat. masuk main di liga dia harus negara yang peringkat keberapa. Ya harus ketat banget memang. Mungkin Pak Erik ngambil itu agar si pemain kita bisa abroad di sana. Hal positifnya seperti itu. Untuk ngejar peringkat dulu ya. Cuman ini mau sampai kapan? Kan banyak ya pro kontra. Ya. Pro kontranya nanti anak-anak bangsa kita ini udah
udah hopeless, udah gimana ya, udah kecewa, kita main ini juga nanti ujung-ujungnya pemain naturalisasi gitu. Tapi anak-anak ini mungkin di bawah 10 tahun, di bawah 13 tahun. Ya mungkin 10 tahun ke depan naturalisasi itu udah selesai gitu. Terus peringkat Indonesia udah bagus, jadi kalian ya tetap aja berjuang aja dulu. Iya. Jangan hopeless lah. Jangan ya. hopeless. Maksudnya gitu. Ya sekarang walaupun mau datengin kiper dari Liga Italia, Liga Amerika. Liga Italia. Cuman yang kita pertanyakan mau sampai kapan? Ya itu dia. Makanya tadi kan programnya. Soalnya kita punya kayak kiper yang sekarang lah, kayak Nadeo dan siapa? Ya. Dia kan lumayan juga ya. Iya, masih ada lokalnya. Masih ada lokal. Tapi kepikiran kan kalau sempat nanti naturalisasi kiper makin banyak nih, sulit juga ini, kegerus juga nih, jadi nggak niat lagi. Terus kiper. Saya sih kurang pahamnya gini ya, itu pemain yang dinaturalisasi punya paspor Indonesia, ya kan? Katanya. Udah jadi warga Indonesia kan? Jadi warga negara Indonesia. Paspornya masih udah 1 apa 2? Nah ini harus kita tanya ini. Kalau yang abang tahu berapa paspornya? Saya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Oh, abang mau nanya nih ceritanya? Saya mau tanya. Mau tanya, kira mau ngasih tahu bang. Kalau udah naturalisasi itu programnya beres, dia warga Indonesia, apa dia balik ke warganya asal? Atau kayak pemain ini aja ya, cuman dikontrak gitu ya? Ya kayak gitu maksudnya, naturalisasi kontrak. Ya. Saya mau tanya itu. Nanti kita WhatsApp deh, kita tanya Pak Erik. Tanya Pak Erik. Kan takutnya kan di luaran awam. Iya. Saya kan sekarang netizen ya. Saya kan nggak pernah tahu nih main bola itu kayak gimana, di timnas tuh udah kayak gimana. Karena ada kasus di luar apa ya, jangan naturalisasi. Terus setelah beres naturalisasi terus nggak kepake, balik lagi ke negaranya. Main lagi di negaranya. Iya. Kalau kita sih nggak mengenal duit kewarganegaraan. Terus? Nah, mudah-mudahan harusnya sih itu. Stay terus ya. Mudah-mudahan stay terus. Tapi melihat kekuatan kiper nih, bicara soal kiper dengan yang ada seperti Martin Paes, Emil, dan mungkin masih ada kiper lokal seperti Nadeo. Kekuatannya bagaimana, Mas Har? Ya kuat sih, di belakang kuat ya. Tapi kan namanya main bola kan tetap kinerja tim. Siapa yang paling hebat nih di antara itu mungkin menurut seorang kiper juga? Yang didolakan lah siapa nih? Kiper. Iya. Kiper yang saat ini ya di timnas. Saya tidak mau menjatuhkan kiper lokal. Iya. Tapi berbicara dari segi pengalaman, otomatis kan yang main di Eropa dong. Persaingannya ya. Ya kan, secara pengalaman, secara mental, otomatis kan kiper Eropa dong, yang semua juga pasti bilang seperti itu. Jadi Martin Paes apa Emil? Emil nih. Kalau saya, Ya. saya Emil. Emil ya. Liga Italia. Kalau kakak apa? Aku karena suka Italia dari dulu, Emil juga deh. Emil juga, Emil berarti juga. cuma saya yang suka Martin Paes. Karena mungkin Martin Paes karena awal datang kali Oh, duluan, iya. jadinya Iya, taunya karena- Martin Paes. Tapi dia oke loh di Liga. Oh enggak, gua karena dia Amerika, nyelamatin gawang aja pas waktu itu gitu. Jadi siapa yang berkontribusi gua idolain. Kalau Tapi nggak oke. gua tipikalnya begitu. Kalau dia udah nggak bagus sudah nggak usah diidolain lagi. Ya tentunya kita berharap yang terbaik, Terbaik ya tetap. siapapun itu untuk Karena timnas Indonesia. yang utamanya timnas ini masuk Piala Dunia. Ya. Gitu. Ya, Yakin inti- nggak Mas Har nanti kita masuk Piala Dunia? dengan yang second keempat ini ya, round 4 ini ya. Round 4 nih. Ya, kita harus yakin dulu ya. Tapi kalau misalkan nggak lolos, ya jangan kecewa juga. Jangan jadi saling tumbalin gara-gara ganti inilah, ganti itulah. Janganlah, menurut saya. Karena nggak akan ada habisnya. Orang itu akan melihat kegagalan aja daripada kesuksesannya. Karena kalau sukses yang dibanggakan pasti pemain, Ya, bukan pelatih. Kalau nggak Kalau sukses, gagal, baru pelatih. kalau gagal pasti pelatih. Oh iya, bukan ketua PSSI gitu. Karena udah ganti pelatih nih. Kalau ketua PSSI mungkin gara-gara kemarin ganti pelatih. Oh ya. Tapi kalau sekarang kalau timnasnya lolos, Siapa nih yang diidolakan? nah, Pemain, pelatih, iya apa kan? Pak? Pak Erik. Ketua Iya. itu. Jadi semua bersinergi lah. Ya. Jadi jangan menyalahkan sepihak.
Karena siapapun yang ada di dalam situ ingin semua yang terbaik. Ya, apalagi ini kan proses ya, sampai Iya, round four proses, gitu kan, banyak kontribusinya seperti itu. Yang penting masuk Piala Dunia kan gitu ya. Amin, amin, amin. Semoga Masuk ya. Piala Dunia, banyak pemain kita abroad gitu kan. Nah, terus peringkat kita oke. Oke, melonjak, meroket terus ya meroket pelan-pelan gitu ya. Nah di saat abroad itulah kalian ya warga negara Indonesia tuh harus bangga. Iya. Gitu maksudnya. Jadi kalau tujuannya buat peringkat Indonesia bagus, pemain bisa abroad, disitulah nanti suatu kebanggaan pemain Indonesia, lokal Indonesia bisa abroad ke sana. Gitu. Karena kalau yang masih statusnya peringkatnya masih 100 lebih, abroadnya paling kemana sih? Belgia, ke Belanda juga belum terlalu bisa. Belum tuh bisa. Ya kan? Kalau mau main di Liga Inggris semua harus Sulit lihat banget kalau Liga Inggris, malah makin sulit. karena dulu Berat ya. dulu Safi Sali sama saya kan teman. Iya. Dari Pelita itu dia mau ke Cardiff. Cardiff ya. Oke, Ya. Cardiff City. Cardiff City. Dia udah ke Cardiff, gak latihan. Setelah di sana pihak klubnya menanyakan masalah peringkat negaranya. Oh, Kan iya. negaranya sama Indonesia nggak beda jauh, Jauh, beda ya, beda-beda beberapa tipis peringkat lah. aja Iya. kan. Ternyata harus di bawah 100. Itu yang buat dia gagal ke Cardiff itu. Betul. Padahal sekelas Safi Sali ya, kita tahu ya. Di Liga Inggris. Nah, Skillnya. makanya kan di Liga Inggris tuh punya syarat begitu. Nah, makanya kenapa Indonesia harus ngejar abroad, ngejar peringkat 100. Salah satunya mungkin biar pemain itu bisa abroad ke Liga Inggris, Liga Prancis mungkin. Jadi banyak yang harus dicapai ya. Iya. Nggak cuma- Ini pertanyaan nih kan, Abang udah pernah di timnas nih. Tapi nggak main ya, cadangan doang. Cadangan ya. Ada nggak yang berubah ketika Abang gabung di timnas dan sebelum gabung di timnas, ada nggak perubahan Abang dipandang sebagai pemain? Pasti ada, Ada. Apa? pasti ada. Ah, Ya ada orang yang nggak tahu jadi tahu, Oke. ya kan? Meski Kalau jadi dari kiper segi yang ketiga. dialami gitu Bang, yang dialami sama Abang, misal ini kan label timnas ini udah Iya, pernah timnas ini gitu. udah masuk Kerasa squadnya nggak ya? gitu kalau di klub-klub atau di mana? Itu biasanya gaji. dari segi kontrak. Ya, Jadi dulu, kalau dulu itu pemain timnas itu di klub itu punya standar harga. Misalkan zamannya AFF ya, pemain timnas itu minimal 800. Oh, kontraknya langsung. Ya, Oke. 800 dulu itu ya yang saya baca ya, bukan saya so tahu tapi saya cuman baca. Jadi jangan bilang saya so tahu. Yang saya baca pemain lokal paling mahal dulu Kakak Boci. Oh ya. Gitu kan. Ya. Si Kaks ya. Ya kan. Nah, hal-hal seperti itu karena dia timnas inti gitu. Jadi timnas itu bisa merubah finance lah. Makanya orang berlomba-lomba masuk timnas ya. Betul. Karena berubah nasib ya. seberpengaruh itu ya Mas. Makanya kalau pemain lokal masuk timnas mahal, wajar. Tapi kalau pemain lokal belum masuk timnas udah mahal, ada apa? Titipan. Karena kita dulu nyari kontrak tinggi, ya kita harus timnas dulu. Pasti. Gitu loh. Oke. Jadi pemain lokal mana yang mahal? Ya. Harus timnas dulu ya. Ya kan banyak tuh. Kenapa ngambil pemain asing? Iya. Banyak. Iya. Terus bilangnya pemain lokalnya mahal. Oke. Pemain lokal yang Mana mana? dulu? Iya. Kalau situ Harusnya yang timnas dulu pengen ya. baru- murahnya pemain timnas, ya Cocok. pemain timnasnya nggak akan mau. Iya. Karena udah punya rate ya kan. Oke. Walaupun dia cadangan. Iya. Iya. Dia udah timnas. Yang penting udah masuk ya Mas Ar ya. Iya. Jangan jadi mendewakan pemain luar gitu. Iya. Benar-benar. Harus dihargai apa yang Dihargai. sudah dicapai Iya, selama iya. ini. Berarti Hoki Caraka ini udah besar bayarannya Hoki Caraka. Ki, saya nggak ngomong ya Ki. Hostnya lo yang ngomong Ki. Gue fansnya Hoki Caraka soalnya. Fans ya? Nah, Oke. Bukan netizen. Ya. bukan netizennya, tapi fansnya Hoki Fans Caraka. asli ya. Ya, jadi kayak kemarin saya ngebahas masalah pemain lokal yang mahal. Kan saya keberatan ya sama statement
manajer yang bilang pemain lokal mahal, jadi mahal lebih gitu. ambil pemain asing. Yang digarisbawahi itu pemain lokalnya yang seperti apa. Iya, kalau kualitasnya oke ya oke aja gitu Kalau ya. kualitasnya oke, terus dia timnas, terus di atas rata-rata, wajib dong ada apresiasi. Bener kan? Benar. Sekarang kalau pemain asingnya dari Liga C, Liga D di negaranya, Sama aja gitu kan. terus harganya sama kayak lokal kita, ya iyalah pasti mau klub ngambil harga murah kok. Murah, iya, Karena iya. pemain asingnya juga mainnya di Liga C, Liga Masih D. under itu ya. Iya, gitu loh maksud saya. Jadi jangan dipukul rata pemain lokal mahal semua. Bayangin ada pemain lokal, anak muda gajinya masih UMR. Oke. Ada masih ya UMR Masih. ya. Alasannya karena dari EPA ditarik ke atas. Oh. Kalau namanya udah naik ke atas kan profesional, harus iya, dong iya. dihargai. Betul. Ya. Cuman gaji DPR yang naik nggak apa-apa ya. Tunjangan. Tunjangan yang naik ya. Gajinya nggak naik. Gajinya saya lihat 3 juta berapa gitu ya. Tunjangannya yang naik. Ya. Kita berharap Berarti tunjangan pemain sepak bola juga kita berharap naik berharap ya. Gajinya semuanya sama kecil ya. nggak apa-apa, Apa, tunjangannya aja yang tunjangannya banyak. naik. Pemain bola saya dukung ya pemain bola biar tunjangannya naik. Amin. Amin. Wah, menarik ya pembicaraan kita ya. Semoga ini bisa didengar nih oleh Pak Ketum PSSI juga. Klub paling utama. Iya, Nah, betul. denger nih klub. Klub juga nih. Apanya? Gajinya. Gaji Oh, dan tunjangannya. tunjangan para pemain ya kan. Tapi tunjangan naik tetap ditunggak tarnya. Oh, sama aja. Sama aja. Ya, kita berharap nggak ada lagi ya tunggakan banget nih tunggakan-tunggakan sama itu. klub yang nggak bayar nih. Nggak dendam, Cuman membekas. Iya, cuman ya tolonglah ini Dibayar. udah 2 tahun belum dibayar, gimana solusinya ini gitu. Ya nanti diganti dengan event-event Tarkam yang lebih banyak lagi nanti lah. Amin, Belum ketutup. Oh, belum ketutup. Ya udah berarti masih ditagih nih. Gede ini. Ember ini.